Oke, kemarin kita langsung saja ke tugas. Jadi tugasnya itu ada 4, tidak banyak sih. Berarti tampilkan jumlah kota asal peserta berdasarkan kota asal, tampilkan jumlah tahun lahir peserta lebih dari 180 berdasarkan tahun lahir, dan sebagainya. Oke, kita coba yang 4 dulu. Untuk hari ini yang join sepertinya untuk materi join ya. Untuk materi join nanti kita buat database baru. Jadi ngikuti yang di tabel, yang ikuti di diktat. Ini tampilkan jumlah kota asal. Tampilkan jumlah kota asal. Kita pakai DB seminar. Kota asal kita lihat dulu. Tampilkan jumlah kota asal peserta berdasarkan kota asal. Oke. Kota asalnya ada, pakai count, asal, sembarang sih countnya. Jumlah kota berdasarkan. Ini mungkin datanya beda. Mungkin loh ya, karena kemarin kita sempat tambah-tambahkan. Jadi select kota asal, count kota asal, jumlah dasar kota asal, jumlahnya, kota asalnya ada berapa. Grup B kota asal. Ini, sebentar. Enggak diurutkan ya. Tampilkan jumlah kota asal berdasarkan kota asal. Ya, oke. Jadi seperti ini. Jadi ini tidak diurutkan sih. Kalau mau diurutkan ya tinggal dikasih order. Ups. Oh iya, ding. Kenapa kok merah? Ya karena ini jumlah. Oke. Kalau ini saya hapus. Nah, ini benar. Ya, order by jumlah. Ini yang kota asal. Yang order by itu opsional ya. Ada yang pakai, ada yang enggak. Silahkan. Saya belum lihat yang punya kalian sih. Kemarin karena kita ya baru kemarin masuk masalahnya juga. Yang sebelumnya juga saya belum sempat lihat karena kemarin kami mempersiapkan akreditasi jadi belum bisa melihat. Minggu depan coba saya lihat semuanya nanti. Oh ya, minggu depan kita latihan ujian. Jadi materi kita tentang latihan UTS bukan latihan ujian, sorry. Oke, yang kedua adalah tampilkan jumlah tahun lahir peserta yang lebih dari 180 berdasarkan tahun lahir. Ini berarti tahun lahir.
aware dulu, tahun lahir lebih dari sebentar. Grup B-nya tahun lahir. Nah, ini yang kedua. Jadi tahun lahir, countnya juga dikasih tahun lahir. Countnya sih sebenarnya sembarang ya, boleh ya, bukan hanya tahun lahir. Yang penting S-nya itu jumlah karena harus sama dengan S yang ada di sini. Harus sama dengan S yang ada di sini. Where tahun lahir lebih dari 1980, grup B-nya tahun lahir, karena kita kelompokkan di tahun lahir, order by-nya jumlah. Oke. Yang ketiga, sorry ini agak cepat saya. Tampilkan jumlah kota asal peserta berdasarkan kota asal yang lebih dari satu. Ini sama seperti nomor satu ya. Oke, yang sama seperti nomor satu, cuma yang lebih dari satu. Berarti kota asal dulu. Kota ini biar enggak salah gitu, kita samakan aja. R-nya kita nggak pakai, grup B-nya berarti ini asal. Ini sebentar, ini dulu. Kemudian diambil yang lebih dari satu dari sini ya. Ya. Yang perlu diperhatikan karena ini lebih dari satu, kita harus tambahkan di sini having. Having mana yang ingin kita filter? Berarti kita ingin filter jumlah. Berarti jumlah lebih dari satu. Oke, ini. Karena kita nggak pakai pesertanya nggak kita filter dulu, ya berarti nggak masalah, nggak usah pakai where. Kalau tadi yang nomor 2 itu kan pesertanya kita filter dulu, habis itu terus digrupkan. Kalau yang ini kan nggak. Jadi nggak usah pesertanya difilter dulu kan enggak. Data di awal tuh nggak usah difilter. Yang difilter adalah data yang pemrosesan. Data proses kedua berarti kita pakainya kota asal having. Oke, nomor 3 lebih mudah lagi. Tampilkan jumlah kota asal peserta terbanyak. Nah, berarti yang ini kota asal terbanyak. Kita pakai S. Di sini kelihatan yang terbanyak adalah kota Semarang. Mungkin datanya beda ya. Cuma yang penting adalah codingnya kalau saya. Kita pakai limit 1. Nah, akhirnya seperti ini. Ini yang terbanyak karena ngambil dari atas. Cuma kelemahannya memang kalau yang ini, kalau pakai limit itu kalau yang terbanyaknya ada 2 orang yang sama gitu ya, 2 data yang sama, 2 data yang sama, dan ternyata jumlahnya sama. Nah, itulah yang membuat akhirnya eh, yang ditampilkan hanya satu. Ini kelemahannya kalau pakai limit. Sebenarnya ada max, ada yang model max gitu juga ada sih. Jadi yang akan ditampil itu yang terbanyak ya kalau tiga-tiganya ya tiga-tiganya akan keluar.
Ya besok setelah UTS kita akan bahas itu juga. Setelah UTS itu kita lebih banyak ke eh, coding ya, coding algoritmanya. Jadi ada if then, case of gitu, looping nanti. Tapi itu setelah UTS. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi? Pak Erdi mau tanya Pak. Gimana, Dan? Tadi yang grup by berarti cuma di nomor 4 aja ya yang pakai ya Pak. Duh, grup B semuanya pakai grup B loh. Grup by maksud order by maksudnya Pak. Order by, ya. Hanya nomor 4 saja ya Pak yang pakai. Karena kan pakai yang terbanyak toh. Oh iya. Baik Pak. Kalau yang lain itu opsional. Ya, ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Karena kan kita pakai yang terbanyak kan logikanya kan kita diurutkan dulu yang terbesar, gitu kan logikanya kan gitu. Terus di limit limit satu, jadi diambil yang terakhir aja. Logikanya gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Kita bahas yang join. Hari ini materi hari ini adalah join. Ini di bab 6 halaman 51. Di bab 6 halaman 51. Pokok bahasanya join. Jadi apa itu join? Join itu berarti kalau kemarin kita bekerja dengan satu tabel, gitu kan? Kita bekerjanya kan hanya di tabel peserta, gitu kan? From, kemudian joinnya, bukan bukan join, from, kemudian eh, tabel peserta, terus berikutnya tabel seminar, gitu kan? Nah, sekarang kita akan bekerja menggunakan dua tabel, tiga tabel, empat tabel, dan sebagainya. Jadi, untuk membuat bisa jadi dua tabel, tiga tabel, empat tabel, kita perlu yang namanya nanti relasi. Atau lebih sering kita kenal namanya Forensky ya. Kalau biasanya FK-nya gitu ya. Kita berarti kalau di sini nanti kita banyak bekerja pakai FK, Forensky. Nah, ini biasanya dinamakan join dalam dalam bahasa SQL-nya namanya join. Gitu. Nah, join untuk uh, query dan sebagainya sama seperti yang tabel awal ya, semuanya sama. Oke, sebentar, saya tak new aja. Join, kemudian formatnya sebenarnya untuk semua database ya. Jadi semuanya sama sih, select ini komponen apa aja yang masuk. Ini yang kemarin sempat kita bahas, komponen kolom ya. Ambilkan. Nah, nah ini sebenarnya saya lupa sih, sebentar. Saya ingin menunjuk apa? Bukan menunjukkan. Sebenarnya urutannya dalam eh, penamaan di query itu ya, itu sebenarnya bukan
langsung di tabel. Kalau kemarin kan kita langsung main di tabel, misalnya tabel peserta gitu ya. From tabel peserta, from tabel seminar gitu kan. Sebenarnya urutannya itu adalah nama server, tapi ini biasanya diabaikan karena sama. Nama server itu bisa ini alamat IP, ini ini hanya sebagai pengetahuan kalian aja, enggak usah nanti caranya bagaimana gitu ya, nggak usah lah. Masalahnya alamat IP itu kita benar-benar bekerja di server yang online. Kalau kita kan masih servernya offline. Nama server, alamat IP, kemudian nama database, baru tabel peserta. Tabel yang dipakai. Tabel yang dipakai. Nama server, alamat IP, nama database, tabel yang dipakai. Itulah yang pakai. Nama server, alamat IP, nama database, tabel yang dipakai. Jadi nanti ketika di sini ya semuanya harus memodelnya pakai itu. Jadi kalau di select ini berarti urutannya kalau benar loh ya, kalau sesuai yang aslinya. Oops, sorry. Kok hilang? Ini nama database tabel yang dipakai titik kolom. Ya. From tabel yang dipakai kolom from. Nah ini balik lagi ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian where dan sebagainya sama. Tapi karena sesuatu hal, jadi kalau kita pakai di satu tabel, yang kalau itu saja lah, kalau satu tabel, yang ini diabaikan. Nama server, nama database kita abaikan, langsung tabel yang dipakai. Jadi kalau ada yang sama, itu berarti boleh diabaikan di nama sebelumnya ya. Karena tabelnya sama, berarti nama sebelumnya ini boleh diabaikan. Karena satu tabel ya, kita bekerja query-nya dalam satu tabel. Kalau satu tabel, nama sebelumnya ini bisa diabaikan. Ini diabaikan. Nah, ini bisa diabaikan. Ini kalau satu tabel. Kalau kita mulai bekerja dalam dua tabel, kalau 2-3 tabel lebih, berarti ininya diabaikan. Berarti yang dipakai adalah nanti nama database dan tabel yang dipakai. Ini format penulisannya ya. Jadi saya ulang ya. Berarti kalau sebenarnya kalau urutannya itu biasanya adalah nama server, nama database, tabel yang dipakai. Itu urutannya. Formatnya seperti itu.
Tapi karena kita pakainya dalam satu tabel, satu tabel itu misalnya nama peserta, nama eh, nama peserta, nama tabel peserta, tabel seminar gitu ya. Tadi kemarin kan kita mainnya kan dalam satu tabel. Kalau seperti itu, berarti nama database, nama server silahkan dihilangkan, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu kalau satu tabel. Tapi dua atau tiga tabel lebih, nama database harus dimasukkan. Jadi intinya kalau ada yang sama, itu sebelumnya bisa dihilangkan. Gitu ya. Dan ini kan sama, berarti tabelnya yang pakai sama. Berarti nama database sama nama server dihilangkan. Terus kemudian kalau dua tiga tabel lebih, kan database-nya sama, tapi tabelnya kan beda-beda. Database-nya sama, maka yang sebelumnya itu bisa diabaikan, nama servernya diabaikan. Nah, sekarang kalau bekerja pada server uh, database yang beda. Nah, database-nya berbeda. Nah, kalau database-nya berbeda, berarti ini ini harus ada semua. Karena database-nya sudah beda. Database berbeda itu misalnya adalah misalnya ini ya. Ini DB seminar sama DB tes. Nah, itu kan beda. DB tes sama DB seminar kan beda. Itu database-nya berbeda. Kalau seperti itu, berarti harus ada nama servernya. Server kita apa namanya? Nah, kalau kita pakai localhost ya kita pakainya localhost titik apa. Atau kalau pakai IP ya 127.0.0.1 dan sebagainya. Seperti itu. Itu format penulisan. Oke, ini yang format penulisan. Ups. Oke. Nah, kita belum ngomongin join. Kita langsung ke ini. Nah, join itu ada berapa sebenarnya? Ada join, ada inner join, ada left join, ada right join, dan natural join, sebagainya. Hari ini kita akan coba bahas tentang itu ya. Apa itu left join, apa itu right join. Oke, kita hari ini pakainya database-nya DB buku. Jadi kita buat ini dulu, create database dulu.
Ih, ternyata ada masalah. Tapi relasinya nanti dulu. Gitu. Oke, kita masukkan yang relasi. Nanti dulu. Ternyata nggak bisa langsung. Jadi nanti bertahap ya. Karena ada forenski itu jadi masalahnya. Ini sudah ada datanya. Terus ini juga sudah ada datanya. Oke, lanjut. Saya ulang ya. Nanti kalau kalian input data ini, coba yang tabel relasi jangan dimasukkan dulu, jangan dibuat dulu. Masukkan dulu tabel buku sama tabel pengarang. Jadi tabel buku sama tabel pengarang dimasukkan dulu, baru habis itu masukkan tabel relasi. Jadi kan kita bisa lihat ternyata error juga dia. Nanti saya kirimkan ya biasanya ya rekamannya, jadi mungkin bisa kalian lihat lagi. Kalau ada masalah karena eh, membuat tabel ini atau insert tabel. Oke, lanjut. Ya, kita akan membuat misalnya dua tabel ya. Jadi ini ada beberapa cara untuk join. Untuk join, ini yang basic dulu, yang dasar. Itu
select tabel buku titik judul buku, berarti database-nya namanya tabel buku. Sorry, tabelnya namanya tabel buku titik judul buku, tabel buku copyright, tabel relasi ID pengarang. Kemudian select, nah ini terus ini ya. Oke. Select tabel buku, judul buku, ini kan berarti kita bermain di tabel buku sama tabel relasi. Berarti select tabel buku, kemudian tabel buku titik copyright, tabel relasi titik ID pengarang, from tabel buku, tabel relasi. Ini yang tabel buku berarti kita bermain di tabelnya buku, kolomnya judul buku. Nah, cuma ini di pakai koma ya. Saya agak ganjel dengan berarti apa yang saya terangkan tadi ini bisa dimasukkan. Oke, berarti ada yang salah ini. Ini bisa diabaikan. Sorry. Ini maksudnya bisa diabaikan, itu berarti bisa nggak usah ditulis. Yang ini ya gini. Karena kan kita nggak pakai tabel ya. Nama tabel itu kan tadi hanya pada koma ya, itu from itu saya pikirannya agak ngaco, yang ada di where apa from tabel buku, from apa itu yang berarti yang ini itu yang ada di from-nya. Oke, formatnya berarti ini tabel kolom nama tabel, nama kolom, from ya, from nama tabel, koma nama tabel lagi yang mau dimasukkan. Nah, ada beberapa pakai where, ada beberapa pakai join. Nah, nanti dibahas berikutnya. Kalau seperti ini bisa sih, cuma nanti jadinya double data. Ini kalau saya kirim, ini ada beberapa yang double data. Oh, ini banyak beberapa double. Jadi di sini yang basic join, ini yang akan jadi datanya sama. Jadi nanti ada data yang sama, ini record datanya akan jadi lebih dari karena joinnya ada dijoinkan dengan tabel yang itu ya, jadi ya datanya ada sekitar tabel yang pertama, maksudnya data tabel di buku dikalikan tabel yang ada di relasi, jumlahnya ya. Banyaknya. Nah, kemudian supaya menghilangkan itu dipakailah beberapa cara. Yang pertama pakai where.
Jadi ini relasinya atau yang saya cerita tadi forenskinya. Where forensky berarti. Di sini where-nya adalah forensky. Misalnya forenskinya apa? Forenskinya itu adalah tabel. Ada apa? Forenskinya judul buku, ID buku sama di sini dia berrelasi juga ID buku. Berarti relasinya adalah ID buku. Kok sama dengan tabel buku titik. Relasi. Nah, ini cara pertama, pakai where. Where forensky, contoh tabel buku, di buku tabel relasi. Ini kalau dibuat, oke, saya masukkan aja. Jadinya seperti ini. Jadinya. Kan tabel buku, ID buku, tabel relasi. Ya, inilah yang namanya forenskinya ya. Jadi seperti itu yang forenskinya. Nah, inilah yang hasilnya. Berarti kalau dipakai where, jangan lupa relasinya. Karena forenski itu nanti akan mempengaruhi untuk kode di buku supaya datanya tidak double-double. Itu ya yang terjadi. Cara kedua, kita pakai yang namanya join. Ini pakai where ya. Oh ya, kalau yang ini, kalau ada istilahnya 3 tabel, kita pakai 3 tabel, tabel buku, tabel relasi, tabel pengarang. Nah, berarti kita pakai where-nya ada 2 kali. Nggak enaknya ini ya adalah panjang. Itu sih. Nggak enaknya. Tapi hasilnya sama aja. Yang kedua pakainya join. Ya. Ada join, ada inner join, ada cross join. Sebenarnya hampir sama sih. Inner sama cross. Ya, kadang kita hanya pakai langsung join gitu aja. Yang sering dipakai malah nanti left join, right join gitu ya. Nah, left join, right join itu apa? Nah, nanti kita akan bahas. Ya, yang kedua pakainya join, ini pakainya using. Nah, yang kedua, ini cara pertama. Cara kedua berarti pakai select nama tabel. It's benar ya, ini sama. Yang beda adalah ini nama tabel join. Ini join. Oh sorry, berarti from
using on. Oh, nanti yang, wah kok ini salah terus. Using, pakainya, bukan using. Ini using, nah ini. Contohnya adalah nama tabel, nama kolom, from, nama tabelnya apa, join-nya apa, using, nah, ini pakai using di sini sama join. Ini yang beda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita kan pakainya where terus gitu ya. Join, using. Nah, enaknya kalau yang ini lebih singkat, where-nya itu masih bisa kita pakai untuk yang lain. Enaknya gitu. Jadi where-nya itu nanti bisa kita pakai di tabel-tabel yang lain. Jadi dari sini kita bisa pakai where dari ini. Oke. Contoh. Ya, kita pakai join. Nah, tabel buku, tabel relasi, using, di buku. Ini yang pakai using. Kemudian yang berikutnya pakai join on. Join on-nya nggak ada. Harusnya ada sih. Ya, join on. Oh, ini. Join ini ya. Berarti yang berikutnya kita pakai, oh ini tadi saya salah. Balik, maksudnya bukan salah. Sama seperti ini. Cuma di sini join bukan using. Nah, ini sama dengan yang di sini. Sama di where. Contoh ini. Orange, benar. Oke, select nama relasi dari di buku. Jadi ini pakai join on, gini, tapi dengan kalau tadi kan using dalam kurung Vansky. Kalau ini hampir sama pakai where, tapi pakai join on. Ya, ini sama seperti yang tadi. Yang kedua adalah kita pakai natural join atau right join, left join. Ini pakai left join, right join gitu ya. Ya, bedanya apa di left join sama right join? Ya. Kalau dulu pernah dapat pelajaran matematika
nggak tahu di SMA apa di SMP, yang tentang irisan, gitu ya, tentang irisan. Nah, yang namanya left join sama right join ya seperti itu, hampir sama. Jadi ketika kita ngomongin left join, yang Windesburg Ohio itu akan ikut. Tapi kalau right join, yang Windesburg Ohio ini nggak ikut. Itu bedanya left join sama right join. Nah, kapan kita pakai left join, right join? Left-nya itu yang mana gitu ya? Left-nya itu yang mana? Nah, left-nya itu berarti tergantung dari waktu kita masukkan from tabel apa sama tabel apa. From tabel tadi buku sama from tabel pengarang. Kalau yang sebelah kiri adalah yang pertama kita tulis adalah tabel buku, itulah yang akan jadi left. Tapi kalau yang sebelah kiri adalah tabel pengarang, kalau left join ya berarti tabel pengarang. Jadi itu yang membedakannya. Nah, kita coba ya. Ini yang left join tabel relasi, left join, kemudian tabel buku sama tabel relasi. Kemudian tabel buku sama yang kedua adalah yang right join. Di sini nggak ada. Oh ini. Ya, kita lihat aja. Berarti kalau left join, semua yang ada di tabel buku akan ditampilkan. Ups, nggak mau. Oh, ada masalah. Nggak bisa langsung kopas. Ya, ini yang left join berarti semua yang ada yang sebelah kiri itu akan ditampilkan. Sekarang bedanya kalau kita pakai right join ya. Ini sama aja tapi kita pakai right join. Tapi ini kita kasih right join. Ya. Yuk kita bandingkan. Ini yang pakai right join. Ini yang tabel buku right join. Kalau yang tadi tabel buku left join gitu ya. Kalau left join, ini yang left join. Jadi semua yang ada di tabel buku akan tampil. Semua yang ada di tabel buku itu akan tampil. Ini, tapi yang di pengarang, nah ini ada yang nggak bisa kita tampilkan, nggak ada. Yang ini Ohio itu kan di pengarang kan nggak ada. Di tabel relasi itu kan nggak ada. Itu akan jadi nol, gitu ya, dianggap nol.
Beda kalau yang right join. Kalau right join, semua yang ada di relasi akan tampil, akan ditampilkan. Dan yang tidak ada di relasi, berarti nggak akan ditampilkan. Berarti ini yang Guinness Book Ohio di right join nggak ada. Itu bedanya kalau left join sama right join ya. Jadi saya ulang. Saya ulang. Jadi kita pakai pembahasannya kalau left join, right join seperti ini. Ini adalah di tabel relasi, gitu ya. Tabel relasi. Ini misalnya ini tabel relasi, ini tabel buku. Semua yang ada di tabel relasi irisannya, oh semuanya ada kecuali Guinness Book Ohio tabel buku. Di tabel relasi itu nggak ada. Tabel relasinya 0. Nah, kalau kita ingin menampilkan Ohio ini masuk, itu, nah kita pakainya left join. Nih, left join, semua yang ada di Ohio ini akan keluar. Tapi kalau Ohio-nya tidak ingin kita keluarin, itu, kita pakai right join. Kalau right join, semua yang ada di tabel relasi akan keluar, dikeluarkan. Ini yang ada di tabel relasi. Seperti itu. Oke, ternyata sudah jam 9. Hahaha. Ini hampir sama, bedanya sekarang kalau pakai concat itu adalah menambahkan apa menjadikan satu istilahnya gitu. Oke. Ah, ini ya, langsung tugas saja. Hmm. Oke, 1980. Yang dicari adalah nama pengarangnya. Ini pakai DB relasi, tabel ini pakai 3 tabel ya, tabel relasi, tabel buku, sama tabel pengarang.
dua ini judul bukunya yang ditampilkan, tapi pengarangnya, jadi pengarangnya itu satu orang, tapi bukunya ada dua, gitu. Nah, tampilkan judul bukunya yang pengarangnya itu lebih dari satu buku. Kalau di sini dilihat di tabel relasi, itu yang mengarang dua adalah 1012 ini ya. 1012 itu mengarang dua buku. Berarti nah 1012 itu siapa? Itu Annie Proulx itu mengarang dua buku. Nah, bukunya apa? Berarti yang keluar adalah buku, berarti yang keluar buku 19354 sama 19264. Postcard sama The Shipping News. Nah, dua saja. Ada yang ditanyakan?